Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya, baik yang menonton secara langsung maupun lewat podcast Kampus Insight. Dan tentu saja terima kasih untuk narasumber kita hari ini yang sudah meluangkan hadir di tengah kesibukannya. Nah, kita semua tahu semester akhir itu masa-masa yang penuh perjuangan. Skripsi yang belum kelar, kerjaan mulai padat, dan waktu tidur yang sedikit. Tapi ada juga loh yang justru bisa jalanin dua-duanya. Skripsi tetap jalan, kerja juga tetap lancar. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai, tapi penuh makna tentang skripsi jalan, kerja jalan, gimana sih cara bagi waktu? Nah, kita bakal kupas tuntas gimana sih caranya mahasiswa bisa tetap produktif, waras, dan tetap punya semangat meski tugas dan kerjaan datang bertubi-tubi. So, buat kalian yang lagi berjuang di semester akhir atau baru kepikiran buat kerja sambil kuliah, pastiin kalian simak terus obrolan kita hari ini. Banyak cerita seru dan tips berguna yang bakal bikin kalian makin siap hadapi dunia kampus dan kerja. Nah, baiklah langsung saja mari kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin bisa kenalan dulu nih dengan penonton dan mungkin bisa dijelaskan kesibukannya sekarang lagi apa? Oke, perkenalkan nama Ko Andira dari Universitas Negeri Makassar semester 6 jurusan Matematika. Terus kesibukan sekarang yang pertama sih pasti masih kuliah, terus juga kerja sama masih aktif di organisasi. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, apa sih alasan Kakak mutusin buat kerja part-time di tengah kesibukan skripsi? Oke, melihat realita kehidupan sekarang, menurut aku yang paling dibutuhin after kuliah itu bukan cuma nilai, tetapi yang pastinya adalah experience kita atau pengalaman kita. Nggak semua tempat kerja itu cuma butuhin nilai atau IPK kita, tapi juga butuh pengalaman kita. Nah, sebelum nantinya saya memutuskan untuk kerja yang benar-benar kerja setelah lulus kuliah, pasti saya mau ada pengalaman dulu lah sebelum itu, yaitu mencoba bagaimana sih sebenarnya realita orang di dunia kerja. Jadi saya memilih kerja itu untuk mencari pengalaman yang pertama. Selain itu yang pastinya untuk mencari uang itu sudah pasti, untuk cari uang, terus cari pengalaman, sama mau mencoba bagaimana sih caranya membagi waktu, memanage waktu. Mungkin kayak gitu sih. Nah, kalau boleh tahu, Kakak mulai kerja dari semester berapa sih? Dan waktu awal-awal tuh kayak langsung kerasa berat atau gimana gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau kerja yang biasa tuh sebenarnya udah pernah dari semester sebelumnya. Kayak ngedit foto segala macam, terus kayak segala macam itu udah pernah kayak dibayar segala macam. Nah, tapi kalau yang kerja benar-benar meluangkan waktu itu baru di semester 6 ini. Nah, awalnya kan kerjaannya tuh cuman jadi guru les private. Nah, kerjaan itu cuman kayak mengisi kekosongan waktu kuliah, kan sekarang mata kuliahnya udah nggak terlalu banyak. Nah, sambil mengisi kekosongan itu, aku ambil kerja part time dengan les private itu. Nah, sebenarnya awalnya kerasa berat dan juga malu-malu sih, karena kan harus bertemu dengan orang tua siswa, harus bertemu dengan banyak orang yang sebelumnya nggak pernah saya temui sebelumnya. Nah, tapi kalau masalah enjoy sih sampai sekarang enjoy aja sih, karena masih dilanjutkan sampai sekarang. Jadi nggak kerasa berat ya Kak? Enggak, sama sekali enggak. Nah, kalau misalnya ngomongin kerja sambil skripsi itu pasti kan nggak mudah ya Kak? Nah, apa sih tantangan terberat Kakak yang dirasain? Yang pertama konsisten, karena kan pasti banyak hal yang akan membuat kita terdistract. Misalkan kayak jalan-jalan, mungkin kayak kan teman-teman saya juga pasti kayak gitu kan, kayak ada waktu dimana kita mau pergi jalan-jalan. Nah, mungkin kalau misalkan kita kerja sambil kuliah, ada hal yang harus dikorbankan. Salah satunya ya waktu jalan-jalan kita yang harus lebih dipangkas ya. Terus misalkan kita benar-benar harus bisa memanage waktu sih, karena kan pasti juga capek dan segala macam. Nah, kebetulan saya orangnya yang gak terlalu suka rebahan atau tinggal di rumah, jadi itu kenapa kayak saya enjoy untuk kerja dan segala macam, karena menurut saya kayak saya lebih suka berbaur dan berinteraksi dengan orang daripada saya harus kayak tinggal di rumah doang gitu.
Jadi kakak ini nggak suka rebahan ya, lebih suka aktif di luar gitu. Bukan gak suka sih, tapi lebih kayak Nggak tenang. Iya, kalau rebahan terlalu lama tuh kayak merasa bersalah. Ya. Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas tentang gimana apa alasan kakak mau kerja terus tantangan yang dihadapi. Nah, sekarang kita bahas soal time management nih. Nah, dalam sehari gimana sih kakak bisa atur waktu antara kerja, kuliah, skripsi dan istirahat? Oke, jadi biasanya tuh kalau di malam Senin itu aku biasanya buat to-do list. Jadi kayak time block gitu yang isinya kayak apa yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan, walaupun nanti pasti di tengah-tengah minggu, di tengah-tengah itu pasti ada kegiatan-kegiatan yang mendadak, tapi selama 1 minggu itu kegiatan-kegiatan pokok yang sudah aku tahu aku akan lakukan itu aku list kayak skala prioritas yang mana yang paling harus aku selesaikan. Iya, misalkan kayak skripsi kan itu kayak sebenarnya nggak ada deadline-nya kan. Nah itu biasanya aku kerjakan di saat waktu luang. Nah jadi yang paling pokok itu biasanya kayak kerja tugas, mengejar deadline yang memang udah ada waktunya kapan harus dikumpulin. Jadi sebenarnya kalau untuk atur waktunya itu mengatur tergantung prioritasnya sih, yang mana yang paling urgent. Nah, oke, jadi kakak ini lebih ngutamain tugas ya, karena tugas itu kan punya deadline, sedangkan kalau skripsi kan masih butuh waktu lama lah. Iya sih, karena belum ada deadline-nya kan, tergantung dari kitanya. Nah, kalau misalnya nih kakak ngerjain skripsi, biasanya itu kapan sih, malam kah setelah kerja, atau pagi, atau mungkin ada waktu khusus? Kayak kan sebenarnya kalau kerjaan yang part time itu kan cuman Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Minggu kan sebenarnya libur. Cuman kan kalau yang private itu kadang ada kalau Sabtu Minggu tapi malam. Jadi kalau Sabtu dan Minggu pagi tuh free. Nah, kadang kan aku tuh nggak bisa ngerjain skripsi di rumah karena terdistract sama kayak rebahan, main HP segala macam. Jadi di Sabtu Minggu itu kadang aku ke kafe mungkin. Nah, itu benar-benar sendirian buat ngerjain skripsi itu. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada waktu luang Sabtu Minggu itu biasanya kerjain skripsinya tuh pas setelah kegiatan-kegiatan, jadi kayak di malam hari. Karena kalau di pagi hari tuh kayak masih mager-mager kan, jadi biasanya ngerjain skripsinya itu di malam hari. Tapi paling waktu yang kayak bagusnya itu kalau aku biasanya meluangkan waktu di Sabtu Minggu untuk ke kafe buat ngerjain skripsi, karena kan pasti itu lebih fokus dan ngerjainnya ke lebih banyak. Nah kalau di rumah tuh kayak apa ya, perlahan-lahan, jadi kayak agak lama gitu. Oke, jadi kakak lebih milih ngerjain skripsi di hari weekendnya, Sabtu dan Minggu, dan di kafe supaya lebih fokus. Nah, siapa sih yang paling berperan besar dalam mendukung kakak? Apakah keluarga, teman, atau mungkin pacar? Aduh, sebenarnya yang mendukung ya kalau keluarga udah pasti ya. Tapi keluarga aku bukan tipe yang kayak harus banget mengerjakan skripsi dengan cepat segala macam. Sebenarnya dari diri sendiri sih, karena kan melihat apa ya, sebenarnya faktor utama yang buat skripsiku cepat itu adalah patah hati. Jadi kan dulu kayak sebelum patah hati itu kan kayak aku nggak kerja, cuman ya petantang-petenteng aja. Nah ya, tapi sekarang setelah hal itu kayak itu lebih memotivasi lah. Terus juga keluarga, terus teman-teman sekitar juga, karena kan lingkunganku juga cepat skripsinya, jadi kayak pasti mempush diri aku untuk skripsi juga dengan cepat ya. Oke, jadi mungkin salah satu alasannya itu mungkin karena patah hati ya kak. Iya, pasti jadi itu mungkin jadi mungkin teman-teman bisa dicontoh ya. Kan ada quotes yang bilang skripsi itu bisa selesai karena 2 hal, jatuh cinta atau patah hati. Oke. Nah kalau misalnya nih kakak lagi capek atau motivasinya tuh lagi turun, nah gimana sih caranya biar bisa bangkit lagi? Yang pertama sih fokus on your goals ya, karena kan aku punya goals yang harus lulus cum laude lah. Jadi itu yang selalu diingat, kayak kalau misalkan capek pasti manusiawi lah. Semua orang pasti pernah capek. Saya juga kayak gitu sih, pasti capek, bosan, atau kayak kayak nggak mood segala macam, itu pasti. Tapi yang pertama ingat tujuannya sih, kan tujuannya mau lulus cepat, terus cum laude, mau dapat kerja yang bagus. Nah kalau misalkan udah mengingat semua goals itu pasti kayak rasa semangat dalam diri itu muncul sendiri. Iya.
Nah, sekarang nih kakak mungkin bisa kasih tips buat teman-teman yang lagi nonton. Apa sih tips utama yang wajib diketahui mahasiswa yang ingin kerja sambil skripsi? Oke, yang pertama harus tahu batasan diri sendiri sih, kayak misalnya kan nggak bisa dipaksain juga kayak harus kerja sambil kuliah itu sulit. Nah, jadi kita sebenarnya harus tahu batasan dari diri kita dulu. Kalau misalkan memang nggak bisa, jangan dipaksakan. Terus juga harus konsisten, kayak jangan cuma jadikan kerja itu jangan coba-coba, kayak coba kerja sambil kuliah. Nah, kita harus benar-benar konsisten. Kalau misalkan kita udah memutuskan untuk kerja sambil kuliah, itu benar-benar harus dijalankan, harus konsisten. Terus punya lingkungan yang baik sih, kayak circle pertemanan itu sebenarnya salah satu hal yang paling mendukung, karena kita pasti akan ikut sama apa yang dilakukan oleh lingkungan kita, dan itu terasa banget sama saya, karena dulu kan saya punya teman orang lain lah, terus kayak apa yang dia lakukan pasti itu yang kita contoh. Nah, kayak misalkan temanku sekarang, dia kan berlomba-lomba untuk menyelesaikan skripsi, otomatis saya juga punya semangat untuk melakukan hal yang sama. Jadi itu sih menurut saya tips-tipsnya. Oke, jadi tips yang pertama itu tadi harus dari kemauan diri sendiri, yang kedua konsisten, dan yang ketiga adalah pengaruh lingkungan. Iya, benar. Nah, menurut kakak kerja sambil kuliah itu lebih ke kebutuhan kah, atau tantangan, atau mungkin pilihan gaya hidup? Oke, sebenarnya semuanya iya, tapi lebih ke pilihan sih, karena kan tidak semua orang bisa kerja, tapi tidak semua orang bisa memilih hal itu. Nah, salah satunya juga karena kebutuhan, karena kan saya merasa kayak kebutuhan saya semakin banyak, dan kayak minta di orang tua tuh udah nggak enak gitu. Jadi saya memilih untuk coba kerja. Nah, dan alhasil keterusan sampai sekarang. Jadi mungkin sudah menjadi gaya hidup sih. Oke, nah sekarang kan kakak udah semas nih, ada nggak sih resolusi kakak setelah lulus nanti, fokus kerja kah atau mungkin ingin lanjut studi? Oke, jadi sebenarnya sebelum SMH saya berencana untuk daftar S2. Jadi ada beberapa beasiswa yang sudah saya list, kayak kapan daftarnya dan apa persyaratan itu sudah saya kumpulkan semua. Tapi sembari mencari beasiswa dan mengapply beasiswa itu, saya juga mau daftar kerja. Jadi sebenarnya tergantung nanti sih, kalau misalkan lulus beasiswanya saya lanjut S2, tapi kalau misalkan tidak, saya mencari pengalaman kerja dulu, mungkin sekitar 1 tahun baru lanjut S2. Wah, inspiratif banget ya obrolan kita hari ini. Nah, terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan untuk mahasiswa semester akhir yang lagi terjebak antara skripsi dan kerja? Oke, sebenarnya kalau misalkan mau kerja juga nggak masalah sih, cuman kan kita fokus sama tujuan awal kita itu kuliah. Nah, kalau misalkan memang nggak bisa kerja sambil kuliah, sebaiknya selesaiin aja dulu kuliahnya, baru fokus kerja. Tapi kalau misalkan kalian suka tantangan, terus kalian mau coba dan memang sudah menjadi gaya hidup, gak apa-apa guys, coba aja untuk kerja sambil kuliah, karena sebenarnya itu bukan sesuatu yang sulit, tapi itu sesuatu tantangan yang menyenangkan pastinya. Wah, seru dan penuh wawasan banget ya obrolan kita hari ini. Kita udah dengar langsung pengalaman narasumber tentang gimana caranya membagi waktu antara skripsi dan kerja part-time. Mulai dari tantangan yang dihadapi, cara ngatur waktu, sampai tips itu biar tetap waras dan produktif. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir, dan tentu saja untuk Kakak Andira, makasih banget udah berbagi cerita dan semangatnya hari ini. Nah, semoga pengalamannya bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Nah, ingat, sukses itu bukan soal punya banyak waktu, tapi soal bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan bijak. Jangan tunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat adalah ketika kamu mulai melangkah. Buat kamu yang lagi bingung nentuin langkah, jangan ragu untuk mulai dari hal kecil. Catat tipsnya, atur waktunya, dan jangan lupa jaga kesehatan mental. Yuk bagikan episode ini ke teman-temanmu yang juga butuh semangat. Akhir kata, saya Nurul Mutmainah pamit undur diri dari Kampus Insight. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang gak kalah seru. Stay produktif, tetap waras, dan selalu jadi versi terbaik dari dirimu.